Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Josjis Porem Srit. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah penuh makna ini bisa berlanjut di episode berikutnya. Sekarang, dengarkanlah dengan tenang. Inilah kisah asal-usul Bengawan Solo. Pada masa yang sangat lampau, ketika tanah Jawa masih dipenuhi hutan-hutan lebat, bukit-bukit hijau, dan lembah-lembah yang belum tersentuh tangan manusia, hidup sebuah desa kecil yang damai. Desa itu terletak di sebuah daerah yang kini menjadi bagian dari Jawa Tengah. Masyarakatnya hidup sederhana, menggantungkan seluruh kehidupan pada air sungai kecil yang mengalir di dekat permukiman. Namun kehidupan mereka tidak selalu mudah. Air seringkali menjadi masalah besar. Ketika musim kemarau tiba, sungai kecil itu menyusut hingga tinggal seukuran aliran tipis, membuat warga kekurangan air untuk minum, memasak, dan bertani. Tetapi ketika musim hujan datang, sungai kecil itu justru meluap tanpa kendali, masuk ke permukiman, merusak rumah-rumah, dan menghanyutkan ladang pertanian. Di desa itulah tinggal seorang pemuda bernama Raden Bondan. Ia seorang pemuda yang sangat peduli pada keadaan rakyat. Meski masih muda, ia memiliki pemikiran luas dan bijaksana. Setiap kali bencana datang, ia selalu turun ke lapangan, membantu warga mengamankan barang-barang, mengalihkan aliran air, atau memperbaiki tanggul sederhana yang mereka buat bersama. Raden Bondan melihat bahwa masalah air tidak bisa dibiarkan. Bila dibiarkan terus, rakyat akan terus menderita setiap tahun. Suatu hari, musim hujan tiba lebih cepat dari biasanya. Langit menggelap selama berhari-hari. Hujan turun tanpa jeda, angin bertiup kuat, dan petir menyambar bukit-bukit di sekitar desa. Aliran air dari hulu turun dengan deras membawa lumpur dan potongan kayu. Sungai kecil itu meluap sangat cepat. Beberapa rumah mulai terendam. Anak-anak menangis ketakutan. Warga berlari menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Raden Bondan berdiri di sebuah dataran tinggi dan mengamati kondisi sekitar. Dari sana ia melihat bahwa sungai kecil itu tidak lagi mampu menampung air. Jalurnya terlalu sempit, berkelok, dan tertutup batu-batu besar yang terbawa dari hulu. Aliran air menjadi tidak stabil sehingga mudah meluap. Ia memikirkan cara agar air punya jalur yang lebih besar dan lebih terarah. Ia tahu bahwa bila jalur air baru dapat dibuat, bencana ini dapat diatasi. Setelah banjir sedikit mereda, ia mengumpulkan warga di balai bambu yang berdiri di tengah desa. Dengan suara tegas namun menenangkan, ia berkata bahwa mereka membutuhkan aliran air baru. Ia menjelaskan bahwa sungai kecil yang ada tidak akan pernah cukup untuk menampung air dari pegunungan. Beberapa warga ragu. Mereka bertanya bagaimana mungkin mereka membuat sungai baru dengan peralatan seadanya. Mereka khawatir tenaga mereka tidak cukup, dan pekerjaan itu terlalu berat. Namun Raden Bondan berkata bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Ia mengajak warga untuk melihat potensi jalur baru. Mereka berjalan menyusuri lembah, memperhatikan kontur tanah, melihat arah aliran air, dan menandai titik-titik yang bisa menjadi jalur sungai yang lebih besar. Mereka memulai pekerjaan itu keesokan harinya. Meski alat mereka hanya cangkul, kapak, dan tali, mereka bekerja keras. Mereka menggali tanah sedikit demi sedikit. Mereka memotong akar pohon yang menghalangi jalur. Mereka memindahkan batu-batu besar menggunakan kayu bulat sebagai pengungkit. Pekerjaan ini sangat panjang dan melelahkan. Namun mereka tidak menyerah, karena mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan adalah untuk keselamatan semua. Waktu berlalu. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Jalur baru itu perlahan terbentuk. Mulai dari sebuah parit kecil, menjadi aliran yang panjang, lalu semakin lebar dan dalam. Aliran air dari hulu mulai mengikuti jalur baru itu. Setiap kali hujan turun, air mengisi jalur itu semakin lama semakin penuh. Raden Bondan selalu berada di depan, memimpin, mengangkat batu, menggali tanah, dan membantu warga tanpa ragu. Semangatnya memberi energi bagi semua orang. Suatu pagi,
Ketika langit mulai cerah setelah hujan panjang, suara gemuruh terdengar dari arah hulu. Semua warga menoleh ke sana. Mereka melihat air besar datang, mengalir mengikuti jalur yang mereka buat. Air itu mengalir kuat, memecah sisa-sisa batu, membawa lumpur, dan mengisi jalur itu dengan cepat. Raden Bondan menyuruh semua orang mundur ke tempat aman. Dari kejauhan mereka menyaksikan bagaimana aliran itu berubah menjadi sungai besar yang penuh tenaga. Hari itu, jalur yang mereka gali dengan susah payah akhirnya berubah menjadi sungai sesungguhnya. Hari demi hari, sungai itu semakin panjang dan kuat, mengalir dari tengah pulau hingga jauh ke timur, menuju lautan luas. Inilah sungai yang kelak dikenal sebagai Bengawan Solo. Dalam bahasa Jawa, Bengawan berarti sungai besar. Dari sungai ini, masyarakat mendapatkan kehidupan baru. Air sungai mengalir dengan stabil sepanjang tahun, sehingga sawah dapat diairi dengan baik. Perahu-perahu kecil mulai digunakan untuk mengangkut barang dan hasil pertanian. Sungai itu menjadi jalur penting bagi perdagangan, pertanian, dan kehidupan masyarakat. Desa itu perlahan berubah menjadi wilayah yang makmur. Orang-orang datang dari berbagai daerah untuk berdagang dan menetap. Sungai besar itu memberi banyak manfaat, dari sumber air, irigasi, hingga jalur transportasi. Semua terjadi berkat kerja keras warga dan tekad seorang pemuda yang tidak pernah menyerah. Ketika warga mengucapkan terima kasih kepada Raden Bondan, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa sungai itu bukan hasil kerja satu orang, tetapi hasil kerja semua warga yang mau berjuang bersama. Raden Bondan mengatakan bahwa sungai itu adalah karunia Tuhan, dan manusia hanya berusaha membuka jalurnya saja. Demikianlah kisah lahirnya Bengawan Solo, sungai besar yang hingga kini menjadi kebanggaan Pulau Jawa. Sungai itu mengalir melewati banyak daerah, memberi kehidupan bagi jutaan orang, dan menjadi sejarah panjang yang tidak akan pernah dilupakan. Semoga kisah ini mengajarkan bahwa kerja keras, persatuan, dan niat baik dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan. Dan seperti sungai yang terus mengalir tanpa berhenti, semoga semangat kita juga terus mengalir membawa kebaikan. Jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar lebih banyak kisah penuh makna dapat hadir untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Josjis Porem 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 Srit.